Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Legenda Arsenal Thierry Henry memberikan komentar terkait penampilan tak stabil yang ditunjukkan oleh skuad Manchester United di musim ini. Henry mengakui bahwa MU saat ini sama sekali berbeda dengan setan merah yang dia kenal saat masih aktif bermain. Sejak MU ditinggal pensiun oleh Sir Alex Ferguson, mereka mengalami penurunan performa yang sangat signifikan. Alih-alih bersaing menjadi yang terbaik di liga, hanya untuk finish di peringkat 4 besar saja mereka harus melakukannya dengan susah payah. Ini bukan United yang saya kenal, saya tidak tahu ini apa, ujar Henry dikutip Marca. Pemilik Chelsea Roman Abramovich tak lepas dari dampak yang terjadi antara konflik Rusia dan Ukraina yang semakin memanas. Anggota parlemen Partai Buruh Inggris Chris Bryan menuding Roman Abramovich diidentifikasi oleh Home Office pada 2019 memiliki hubungan dengan Rusia serta aktivitas dan praktik korupsi. Dikutip dari AS 25 Februari, Bryan meminta kepada parlemen dan pemerintah Inggris untuk menyita asetnya serta melarangnya dari kepemilikan klub sepak bola. Mark Hughes telah ditunjuk sebagai manajer klub League 2 Bradford City. Setelah lebih dari 3,5 tahun tidak mengelola klub sepak bola, mantan bos Manchester City, Blackburn, dan Stoke tersebut menggantikan Derek Adams yang dipecat awal bulan ini setelah meraih 9 kemenangan dalam 37 pertandingan. Bradford sendiri kini berada di urutan ke-14 di divisi ke-4 Inggris dan pertandingan pertama Hughes sebagai pelatih adalah melakukan away ke Mansfield pada hari Sabtu. Xherdan Shaqiri mengaku bangga pernah dilatih oleh Jurgen Klopp. Meskipun winger asal Swiss tersebut sudah tak lagi berseragam Liverpool sejak tahun kemarin. Dalam sesi jumpa pers pengenalan perdananya sebagai pemain baru Chicago Fire, pemain berusia 30 tahun ini mengungkit hubungannya dengan Jurgen Klopp. Shaqiri mengaku masih berhubungan baik dengan bekas pelatihnya tersebut, dan Klopp pun bahkan mengirimnya pesan singkat ketika ia memutuskan untuk menjajal petualangan baru di MLS. Striker veteran Gonzalo Higuain berharap mantan rekan setimnya di tim nasional Argentina, Lionel Messi, suatu hari nanti akan bergabung dengannya di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat. Higuain sekarang tengah mempersiapkan diri untuk menyambut musim penuh keduanya di MLS bersama Inter Miami. Setelah bergabung dari Juventus pada September 2020 silam, saya berharap Messi datang ke MLS. Karena itu akan bermanfaat bagi MLS dan negara. Dan jika dia menginginkannya, dia akan bersenang-senang dan bahagia di sini, tutur mantan penyerang Real Madrid itu. Real Madrid memberi dukungan untuk kiper cadangan mereka, Andriy Lunin, setelah Rusia menginvasi negara asalnya, Ukraina. Seperti dilansir dari Football Espana, Carlo Ancelotti dan rekan satu timnya telah memberikan solidaritas kepada Lunin di Valdebebas sejak berita itu tersiar. Lunin tiba di pelatihan setelah mengetahui invasi tersebut dan sementara istri dan beberapa keluarganya tinggal di Madrid. Kampung halamannya adalah Kharkov yang berada kurang dari 50 km dari perbatasan Rusia. Putra mendiang Diego Armando Maradona, Diego Sinagra, berbicara soal masa depan Lionel Messi. Dia mengklaim striker bertubuh kecil itu akan kembali ke Barcelona pada akhir musim. Sosok asli Naples ini mengungkapkan hal tersebut ketika berbicara dengan media Katalan. Klub mana yang tidak akan merindukannya? Bagi saya, mereka mengatasinya dengan baik. Namun saya yakin Lionel Messi akan kembali ke Barcelona. Mungkin musim panas yang akan datang. Dia tidak terlihat bahagia di PSG, ujar Sinagra dilansir Football Espana. Edin Dzeko mengingat kembali perjalanan hidup dan karirnya dengan meyakini bahwa bermain untuk Inter Milan sebagai kehendak Tuhan. Hal tersebut diakuinya lantaran dia memiliki banyak peluang untuk bergabung dengan Nerazzurri sejak lama. Meski terlambat,
dia tetap optimis bisa memberikan kontribusi penting buat si ular. Sejak bergabung, Dzeko menjelma menjadi sosok kunci di lini serang tim asuhan Simone Inzaghi, di mana performanya diklaim lebih bagus ketimbang Lautaro Martinez atau Alexis Sanchez. Klub Bundesliga 2 alias kasta kedua Liga Jerman, Schalke, resmi mencopot logo Gazprom dari jersey klub Kamis 24 Februari. Hal itu dilakukan pihak Schalke sebagai sikap menentang invasi Rusia ke Ukraina. Sebagai informasi, Gazprom adalah perusahaan energi multinasional terbesar di dunia yang berbasis di Saint Petersburg dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah Rusia. Gazprom telah menjadi sponsor utama Schalke sejak 2007. Kini, pihak klub memutuskan untuk mengganti sponsor pada bagian depan jersey tersebut dengan nama tim. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke menyampaikan bahwa Erling Haaland akan segera memutuskan masa depannya dalam waktu dekat ini. Striker 21 tahun itu diprediksi menjadi properti panas di bursa transfer yang akan datang. Ini disebabkan klausul rilisnya senilai 75 juta euro bakal aktif. Selain itu, sejumlah klub top Eropa juga sedang membidiknya. Watzke memperkirakan bahwa paling lambat Haaland akan memberikan keputusan pergi atau bertahan di timnya pada bulan April mendatang. Dari ajang Liga Inggris pekan ke-26, Southampton sukses menghantam Norwich City dengan skor 2-0. Bertanding di St. Mary's Stadium, Southampton membuka skor di menit ke-36 lewat aksi Che Adams. Keunggulan Southampton kemudian bertambah di menit ke-88 melalui aksi Oriol Romeu. Skor 2-0 untuk Southampton bertahan hingga laga bubar. Atas hasil ini, Southampton naik ke posisi 9, sedangkan Norwich City masih terdampar di peringkat ke-20 dengan baru mengumpulkan 17 poin. Dari ajang Liga Italia, AC Milan dan Udinese bermain imbang 1-1. Milan lebih dulu unggul melalui aksi Rafael Leao dalam laga yang dihelat di San Siro tersebut. Sayang, Milan gagal mempertahankan keunggulan setelah Destiny Udogie mencetak gol penyeimbang di menit ke-66. Dengan hasil ini, Milan masih tetap bertahan di puncak klasmen dengan 57 poin, unggul 2 poin dari Inter yang ada di peringkat kedua. Sedangkan Udinese ada di urutan ke-14. Pada pertandingan lain, Inter Milan bermain imbang 0-0 melawan Genoa. Final kompetisi bergengsi Liga Champions musim 2021-2022 yang awalnya akan diselenggarakan di Stadion Kretovsky, Saint Petersburg, Rusia, Sabtu 28 Mei akhirnya dipindah. Venue final dipindah akibat invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi baru-baru ini. UEFA bertindak cepat dengan mengadakan pertemuan mendesak pada Kamis 24 Februari. Dilansir dari Goal, komite dalam pertemuan tersebut memutuskan untuk memindah lokasi pertandingan final ke Stadion Stade de France, Paris, Prancis. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mendukung sikap Alexander Zinchenko yang menurutnya sangat kuat di tengah krisis yang sedang terjadi di Ukraina. Setelah Rusia menduduki wilayah Ukraina per Kamis kemarin, Zinchenko sempat mengunggah kecaman kepada Putin di media sosial yang berbunyi, "Saya harap Anda mati dengan cara yang paling menyakitkan," yang kemudian dihapus oleh pihak Instagram. Guardiola mengatakan bahwa reaksi emosional Zinchenko sepenuhnya dapat dimengerti. Guardiola berkata, "Apa yang akan Anda lakukan jika seseorang di luar negeri menyerang Inggris?" Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo tampaknya belum mau pensiun dalam waktu dekat ini. Dia amat bersyukur masih dapat membuktikan kemampuannya di lapangan. Peraih 5 Ballon d'Or itu berharap bisa terus berprestasi, bahkan hingga usia kepala 4 alias 40 tahun. Ronaldo kini sudah mengoleksi 30 gelar bergengsi di level klub dan juga internasional. Bukan tak mungkin dirinya menambah raihan trofi sebelum memutuskan gantung sepatu. Christian Eriksen setelah melewati berbagai tes akan mulai melakukan debutnya untuk Brentford saat menjamu Newcastle United hari ini, Sabtu 26 Februari. Pelatih Brentford, Thomas Frank, telah mengkonfirmasi akan berita ini. Christian Eriksen dipersiapkan untuk mengisi lini tengah Brentford. Frank pun yakin Eriksen akan membawa dampak besar untuk Brentford di sisa musim ini. Terlebih lagi,
si lebah julukan Brentford saat ini juga mulai terancam posisinya di papan bawah. Seperti dilansir Get Football News French, PSG kini mengawasi situasi Antonio Conte di Tottenham setelah pelatih Italia itu menyatakan dia bisa meninggalkan klub London awal pekan ini. Di sisi lain, pelatih PSG Mauricio Pochettino dilaporkan memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa dia berencana meninggalkan Paris musim panas ini. Zidane adalah target utama PSG untuk menggantikan Pochettino, tetapi mendatangkan Zizou akan sulit karena dia dilaporkan telah menolak klub dengan alasan mengincar posisi pelatih tim nasional Prancis. Asisten pelatih Liverpool, Pep Lijnders, memastikan Roberto Firmino tidak akan terlibat pada partai final Piala Liga Inggris lawan Chelsea Minggu 27 Februari. Setelah tampil sebagai super sub dan mencetak gol pembuka lawan Inter Milan di Liga Champions pekan lalu, Firmino mengalami cedera otot yang membuatnya absen di pertandingan Liga Inggris versus Norwich dan Leeds United. Kondisi Firmino masih akan tetap dipantau oleh tim medis Liverpool dalam 2-3 hari ke depan. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA telah menggelar drawing atau undian babak 16 besar Liga Eropa yang dilakukan di Nyon, Swiss. Hasilnya, ada sejumlah laga seru yang tersaji. Salah satunya mempertemukan Barcelona versus Galatasaray. Kemudian ada FC Porto yang akan melawan Olympique Lyon. Lalu klub lain asal Spanyol yakni Sevilla akan melawan tim asal Inggris yang tampil tangguh sejauh ini di Liga Eropa, yakni West Ham United. Laga 16 besar Liga Eropa 2021-2022 sendiri akan digelar mulai 11 Maret 2022. Laga akan berlangsung 2 leg, di mana leg 2 akan digelar pada 18 Maret 2022. Nama Paul Pogba sekali lagi dikaitkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Rumor ini makin mencuat menyusul masa kontrak di MU akan berakhir pada 30 Juni 2022. Sementara itu, Nicolas Anelka percaya bahwa kepindahan Pogba mungkin akan terjadi. Anelka mengaku sempat mendiskusikan situasi itu dengan Pogba. Anelka menyebut bahwa Pogba akan menjadi pemain yang berbeda di PSG. Ia yakin sang gelandang akan mengeluarkan kualitas terbaiknya. Patung Sir Alex Ferguson telah diresmikan oleh Aberdeen FC untuk memperingati keberhasilannya menangani klub. Patung tersebut berbentuk Sir Alex yang sedang mengangkat kedua tangannya dan terletak di Stadion Pittodrie. Sir Alex sendiri terkenal memimpin Aberdeen meraih kemenangan di Piala Winners pada tahun 1983 ketika mereka mengalahkan Real Madrid 2-1 di Gothenburg. Dia kemudian menikmati lebih banyak kesuksesan saat mengelola Manchester United. Sebuah bom meledak di dalam bus tim Liga Brasil AC Bahia pada Jumat 25 Februari pagi waktu setempat. Insiden itu terjadi dalam perjalanan menjelang pertandingan melawan Sampaio Korea di ajang Copa do Nordeste. Dilansir dari Bleacher Report, ada 3 pemain yang terluka, termasuk sang kiper Danilo Fernandes yang terkena serpian kaca di wajah dan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab latar belakang terjadinya insiden ini, termasuk kemungkinan terkait teror atau ulah oknum supporter. Seperti dilansir Get Football News French, Neymar akan mengenakan sepasang sepatu yang terinspirasi dari Batman akhir pekan ini di Ligue 1. Penyerang asal Brasil itu siap membela PSG melawan Saint-Etienne. Pemain berusia 30 tahun ini adalah penggemar berat karakter DC Comics dan menghadiri penayangan perdana film baru Robert Pattinson berjudul The Batman pada Senin malam pekan lalu. AC Milan kembali harus menelan kekecewaan lantaran gagal mengamankan 3 poin saat menjamu Udinese pada pekan 27 Liga Italia, Sabtu 26 Februari dini hari tadi. Menyikapi hasil imbang melawan Udinese tersebut, pelatih Stefano Pioli merasa berang lantaran timnya gagal menang dalam laga ini. Pioli pun menyoroti kinerja wasit dan VAR yang dinilainya terlalu mengecewakan. Kekecewaan yang dirasakan Pioli disebabkan gol Udinese yang berbau handball, tapi wasit sama sekali tidak melakukan opsi pengecekan via VAR. Sebuah pengakuan dibuat oleh Anthony Elanga. Winger muda Manchester United itu mengaku ia bisa mencetak gol ke gawang Atletico Madrid karena mempelajari kebiasaan Jan Oblak.
Ia menyebut Oblak sedikit lemah saat mengantisipasi serangan dari sisi kiri. Jadi, ia sengaja berlari ke arah itu dan sukses membobol gawangnya. Seperti diketahui, Elanga sukses menjebol jala Jan Oblak saat Manchester United bermain seri 1-1 kontra Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 tengah pekan kemarin. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!